Recording is on. Tes Mas Lucky udah siap? Udah oke semuanya Mas Lucky? Ya, oke. Sip. Baik Bapak Ibu, karena sudah pukul 10 sesuai dengan jadwal kita, mungkin webinar ini udah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya terlindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke, hari ini kita akan mengikuti webinar dengan topiknya itu protokol fit testing kuantitatif bagi pengguna respirator. Sebelumnya di sini perkenalkan kami dari PTH memperkenalkan diri, saya Rima Lubis selaku moderator dari webinar ini, kemudian ada Mas Lucky Chandra selaku pemateri atau host dan juga sebagai product manager dari PTH Environmental. Adapun tata tertib sebelum mengikuti webinar ini akan saya infokan. Mohon Bapak dan Ibu yang hadir untuk dapat melakukan absensi via chatroom dengan menuliskan nama Bapak Ibu dan juga instansi atau perusahaan Bapak Ibu tempati. Dimohon juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak mencoba apapun fitur yang ada dalam webinar ini. Disarankan Bapak dan Ibu semuanya untuk dapat mengikuti dan menyimak webinar ini dengan baik karena di akhir sesi nanti akan ada kuis dan itu akan dipilih 3 yang terbaik mendapatkan award, ada deh hadiahnya terakhir pokoknya. Oke, nanti mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Jadi hanya presenter yang akan menyalakan mikrofonnya. Sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu semuanya? Ya, cukup jelas, Mbak Rima. Gak bisa dengar suaranya Mbak Rima. Oh, tes suaranya cukup jelas kan ya? Kedengaran ya? Soalnya ada yang tidak bisa mendengar. Jelas. Oke. Ya. Oke, baik, mungkin yang pertama untuk Bapak Ibu sambil kita mulai presentasinya untuk dapat melakukan absensi via chatroom. Dan juga nanti sesi tanya jawab bisa Bapak Ibu, jadi setiap ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Di room chat nanti akan kita buka forum sesi tanya jawab dan diskusi di terakhir setelah presentasi. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan di awal. Selanjutnya kita masuk kepada sesi presentasi kepada Mas Lucky, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rima. Screen-nya sudah muncul ya? Oke. Nah, oke, langsung dibuka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar, di mana kali ini kami dari PTH Environmental akan memberikan satu topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu protokol fit testing kuantitatif bagi pengguna masker respirator. Which is karena saat ini kita sedang mengalami pandemi, oleh kemudian kami angkat topik ini sehingga mudah-mudahan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mempunyai wawasan baru dan kemudian memahami pentingnya protokol ini diterapkan di baik di rumah sakit maupun di perusahaannya, karena ini direkomendasikan oleh organisasi internasional. Oke.
Jadi agenda materi yang akan saya sampaikan itu ada 4 saja. Kita tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting padat. Jadi yang pertama adalah keutamaan masker respirator. Terus kemudian apa sih rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu kemudian bagaimanakah protokol fit testing kuantitatif? Apa sih perbedaannya dengan fit testing kualitatif? Lalu kemudian yang terakhir ada sesi pengenalan dengan alat TSI Port Account. Oke, saya pertama-tama akan mengangkat dulu, mari kita doakan kepada pahlawan pandemi corona kita, yaitu tenaga medis. Jadi menurut informasi per tanggal 6 Mei 2020, jumlah tenaga medis yang gugur itu sebanyak 55, which is itu 38 dokter dan 17 perawat. Mudah-mudahan meninggal dengan syahid dan diterima amal ibadahnya. Amin. Nah, apa yang bisa kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini penularannya itu ya, kemungkinan besarnya adalah dari droplet dan airborne. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah banyak informasi mengenai COVID-19, sehingga pasti semuanya sudah menggunakan masker ya kalau misalkan keluar rumah. Oke, kita akan lewatkan ini. Oleh karena itu, BNPB ya, Bantuan Nasional BNPB gitu ya, merekomendasikan APD gitu, karena ini termasuk bencana ya, bencana nasional. Jadi APD-nya itu menurut yang direkomendasikan BNPB adalah bagi tenaga medis yang level 3 itu adalah yang paling tinggi untuk APD-nya. Jadi pastinya harus menggunakan masker N95, kemudian menggunakan gaun khusus, ada sepatu bot, pelindung mata, face shield, sarung tangan bedah, dan lain-lainnya. Ini bisa terbaca di sini. Nah, jadi basic saya bukan dari kedokteran, jadi yang saya dapatkan info adalah bagi tenaga medis yang level 3 itu, biasanya mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien. Nah, kalau di sini kita berbicara COVID-19 berarti pasien COVID-19. Nah, yang dikhawatirkan oleh BNPB kalau kita salah menggunakan APD, itu adalah nyawa. Karena apa? Karena kalau kita lihat, masker bedah yang biasa digunakan oleh tenaga medis itu memang berbeda dengan masker respirator yang direkomendasikan oleh organisasi internasional. Gitu ya. Nah, terus apa sih perbedaannya? Nah, kalau kita lihat, sebentar ya. Nah, kalau untuk masker medis atau bahan, itu pastinya tidak memberikan perlindungan secara maksimal. Jadi di sini dia hanya mencegah kontaminan dari tubuh keluar. Jadi kalau kita batuk, kalau menggunakan masker medis itu masih aman. Tapi belum tentu apabila nanti yang dari luar itu bisa terhirup oleh kita. Seperti itu. Nah, terus kemudian pastinya masih ada selang kebocoran, dan kemudian medianya itu tidak berfungsi maksimal sebagai filter. Kemudian juga pastinya belum mempunyai sertifikasi untuk perlindungan pernafasan. Nah, berbeda dengan kita berbicara masker respirator. Masker respirator ini seperti yang kita tahu ada istilah N95, which is itu mampu memfilter setidaknya 95% partikel di udara ambient, which is itu lebih rapat gitu ya. Dan tentunya sudah tersertifikasi dan tidak ada selang kebocoran. Nah, itulah kelebihan masker N95.
Apa sih yang selain itu yang membuat masker N95 itu dipercaya oleh banyak masyarakat gitu ya, oleh organisasi internasional? Karena biasanya masker respirator ya, itu yang pertama dia tidak bekerja seperti halnya Ayakan. Jadi ini bukan filter untuk masker respirator, dia tidak rapih ya, tidak rapi seperti ini, tapi dia serabutan. Nah, dia non-woven, bermuatan elektrostatis, sehingga dia akan menangkap partikel, bakteri, dan virus. Gitu. Jadi, masker respirator kita masih bisa bernafas, karena memang ada filternya, namun bentuknya itu dia serabut seperti ini. Nah, dengan adanya filter, maka partikel yang tidak kita inginkan itu nanti akan terperangkap dan tidak terlepas lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita tahu bahwa masker yang kita gunakan itu sudah mencegah kita dari yang namanya virus-virus jahat, gitu ya, partikel yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini nih. Ini ada satu contoh masker yang transparan, which is kita masih bisa lihat di sini masih ada leak ya, masih ada leak. Dan yang baik itu cara menggunakan masker itu dia akan tertutup rapat sehingga tidak ada kebocoran sama sekali di sela-sela wajah masker yang kita gunakan. Jadi ya kalau kita lihat nih, mungkin di sini rapat ya. Tapi di sini masih bocor. Terus kemudian di sini mungkin masih bocor karena hidungnya terlalu mancung gitu ya. Nah, jadi ini perlu dilakukan yang namanya fit testing. Sorry. Nah, rupanya ini saya mengambil bahan dari 3M. Rupanya masker itu mempunyai model dan ukuran respirator yang berbeda-beda. Jadi tipe respirator itu ada dua, yaitu ada half mask, kemudian dan full face. Nah, half mask sendiri itu ada yang disposable, which is itu sekali pakai langsung buang, atau mungkin nanti bisa di ultraviolet agar bisa digunakan ya, tapi hanya beberapa kali, which is itu ada protokolnya juga. Nah, kemudian ada lagi yang half mask, itu yang bisa reusable. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ternyata 3M pun membuat chart. Jadi masker yang mereka produksi untuk yang disposable, half mask maupun yang full face, nah itu dia mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kepastian apabila seseorang menggunakan masker, maka size-nya itu akan tepat. Gitu, karena wajah kita berbeda-beda, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu statement dari Center for Disease Control and Prevention, CDC. Nah, ini keluar di bulan April, tanggal 1 April 2020. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau respirator tidak rapat di wajah kita, masih ada kebocoran, maka tidak akan memprovide level proteksi yang maksimal. Jadi memang direkomendasikan oleh CDC bahwa kita menggunakan masker respirator yang sesuai dengan tujuannya. Kalau ternyata kita masih nggak apa-apa deh, bocor-bocor dikit, nggak apa-apa deh. Kalau gitu nggak usah pakai respirator, pakai yang masker medis saja sudah cukup, seperti itu. Oke, terus kemudian yang berikutnya ini adalah satu rekomendasi dari WHO, panduan sementara gitu ya, panduan sementara per tanggal 6 April 2020. Di sini
disebutkan bahwa untuk menguji gitu ya, untuk menguji kecocokan gitu ya, kecocokan dan bocoran segel wajah. Ini translate-nya mungkin pakai Google Translate. Nah, ini menggunakan alat namanya port account. Modelnya 8020A. Nah, ini kebetulan model tipe kita yang lama. Seperti itu. Jadi alat untuk fit testing kuantitatif dengan merek port account itu sudah dipercaya oleh WHO gitu ya untuk melakukan uji kecocokan. Terus kemudian siapa sih yang menggunakan masker respirator atau siapa sih yang harus melalui prosedur-prosedur ini? Yaitu adalah tenaga medis yang jadi perawatan-perawatan gitu ya, bentuknya perawatan-perawatan itu adalah intubasi trakea, ventilasi non-invasif, trakeotomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, dan bronkoskopi. Nah, jadi ini adalah tenaga kesehatan yang harus mengenakan respirator. Ini kalau di rumah sakit mungkin sudah umum, sudah well known, tapi ini saya bacakan biar lebih clear untuk teman-teman di luar dari lingkungan tenaga medis. Seperti itu. Nah, ini ada sumbernya. Nah, nanti ketika presentasinya dibagikan mungkin bisa dibaca-baca. Nah, yang unik, pada saat masker itu diproduksi, ada ini berita yang saya dapat dari the coronavirus pandemic ini sempat heboh. Jadi Belanda itu memesan 600.000 masker gitu ya. Nah, kemudian ternyata setelah mereka melakukan investigasi, ternyata masker N95 yang mereka pesan itu tidak fit well. Nah, tidak fit well dan sebentar. Dan mungkin filternya juga tidak standar. Nah, jadi di sini terlihat ya, Belanda itu bisa menolak masker yang memang tidak sesuai dengan standar gitu loh. Nah, which is ini patut kita contoh untuk keamanan diri para pengguna respirator seperti itu. Terus selanjutnya kita langsung masuk apa sih fungsi respirator fit testing? Kenapa kita harus menggunakan protokol fit testing? Jadi di sini disebutkan fit testing itu adalah menguji kerapatan antara wajah dan respirator dengan cara kita melakukan exercise dengan beberapa tahapan selama 2,5 sampai 30 menit. Nah, karena diatur oleh Undang-Undang OSHA, Occupational Safety Health and Administration, nomornya CFR 1910-134. Gitu. Nah, ini adalah contoh. Di sini kita lihat foto-fotonya. Ada tenaga medis yang sedang melakukan fit testing. Nah, apakah fit testing itu hanya kuantitatif? Ternyata tidak. Jadi yang namanya fit testing untuk respirator itu ada 2 metode. Yang pertama adalah kualitatif. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Nah, kualitatif itu metodenya adalah kita itu mengandalkan indera penciuman. Jadi nanti ada yang namanya sakarin itu disemprotkan ke dalam bilik gitu ya, ke dalam bilik ini. Nah, nanti kalau misalkan baunya itu tercium, maka maskernya tidak fit atau tidak rapat gitu. Nah, namun pertanyaan besarnya adalah seberapa baik sih indera penciuman kita gitu. Karena kemarin pada saat kita bertandang ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, mereka sempat memberikan testimoni bahwa pada saat mereka menggunakan fit testing kualitatif, itu pertama banyak yang tersugesti. Jadi
ketika ditanya, gimana, ada baunya nggak? Ada nggak ya? Wah, kayaknya nggak ada gitu. Terus kemudian misalkan, oh ternyata ada. Nah mungkin dia habis makan sesuatu, terus baunya tuh kayak masih menyengat gitu di mulutnya kan. Mulutnya kan juga masih terhirup ke ini juga, ke hidung juga gitu. Nah, ada lagi yang bocor. Jadi mungkin bau parfumnya gitu ya itu udah tersebar di ruangan. Jadi pas dia masuk dia tersugesti, oh ini masih kecium nih baunya, masih nempel mungkin di hidung. Gitu. Nah, jadi agak rumit, protokolnya juga lama, sekitar 30 menit dan ini tidak menjadi apa ya? Beberapa rumah sakit tidak banyak yang minat fit testing secara kualitatif. Nah, lalu kemudian satu lagi nih, kuantitatif. Kelebihannya apa? Dia objektif. Dan kemudian hasil tesnya itu dinilai secara numerik. Nah, apa sih yang dimaksud hasil tes dinilai secara numerik ya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jadi, ini bukan persepsi, ini bukan testimoni, tapi ini adalah penilaian secara objektif, gitu ya. Nah, itu ada rumusannya. Rumusannya sangat singkat, sangat mudah. Yaitu yang pertama adalah kita menyebutnya fit factor. Nah, fit factor ini adalah ukurannya. Fit factor ini akan menghitung partikel konsentrasi di udara ambien, ya. Nah, ini disebutkan sebagai C out, gitu ya. Nah, itu nanti dibagi C in. C in itu adalah partikel konsentrasi yang ada di dalam masker. Sehingga kalau misalkan nih ya, partikel yang ada di udara ambien misalkan ada 10.000 gitu ya. Nah, kemudian tidak ada bocor nih di dalam maskernya ini dia tidak bocor. Nah, sehingga nilainya itu akan sangat tinggi. Seperti itu. Nah, di OSHA disebutkan untuk minimum fit factors-nya itu kalau untuk masker N95, masker N99, P100 itu nilainya adalah 100. Begitu juga yang untuk reusable ya, half face. Nah, ini juga 100. Nah, tapi kalau untuk full face, ini nilainya 500. Nah, menurut OSHA, untuk minimum fit factors, ini bisa berbeda-beda tergantung dari policy yang ada di pemerintahan masing-masing. Jadi, ini hanya rekomendasi. Seperti itu. Jadi, ini rumusannya ya, sangat mudah. Jadi nanti kita akan berbicara fit factor. Berapa nih fit factornya? Masuk nggak? Masuk standar nggak nih? Gitu ya. Nah, karena tadi disebutkan ada beberapa exercise dan latihan, nah maka kita harus tahu nih seperti apa sih bentuk latihannya. Nah, di slide berikutnya ini kita bisa lihat nih prosedur fit testing kuantitatif berdasarkan OSHA gitu ya. Nah, ini yang pertama, kita membungkuk selama 50 detik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berbicara selama 30 detik. Kalau pada saat kemarin ke beberapa rumah sakit, saya minta mereka pura-pura ngasih arahan ke pasien gitu, atau memberikan nasihat ke pasien, seperti itu. Nah, 30 detik saja, nggak usah lama-lama. Kemudian yang ketiga, menggeleng kepala ke kanan dan ke kiri. Jadi pada saat menggeleng ke kanan, nanti kita mengambil nafas selama 2 kali, secara pelan-pelan saja. Kemudian ke kiri juga, ambil nafas, buang nafas selama 2 kali. Nah, itu selama 30 detik tuh, terus-terus. Gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kepala mendangak ke atas dan ke bawah. Nah, setelah itu semua dijalankan, selama 2,5 menit. Nah, jadi total fit testnya ini nggak lama nih, hanya 2,5 menit. Karena bayangkan kalau misalkan kita di sebuah instansi ada 500 atau 1.000 orang yang harus di fit testing. Nah, itu berapa lama coba gitu ya.
Nah, di OSHA itu sudah diberikan kemudahan di courting yang tadinya di awal 15 menit, sekarang bisa 2,5 menit gitu. Namun pada saat-saat tertentu, di saat-saat luang, itu kita boleh melakukan fit testing, karena ada yang namanya fit testing untuk kenyamanan. Nah, itu kita bisa lakukan exercise. Ini exercise-nya itu ada 8. Nah, itu nanti kira-kira selama 7 menit 20 detik. Gitu. Nah, tapi kalau untuk yang saat ini, yang saya informasikan, ini adalah protokol yang exercise yang 2,5 menit. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka akan didapatkan nilai fit factor secara keseluruhan. Nah, di sini nilai fit factor ini yang akan menentukan apakah gitu ya. Nah, ini 100 kalau untuk minimumnya. Nah, apakah dia lulus atau tidak menggunakan masker dengan brand, model, size tersebut. Karena ini sifatnya personal. Seperti itu. Nah, karena tadi saya menyebutkan rumah sakit, nah saya insya Allah memang berjihad. Jadi kemarin itu saya memberikan sosialisasi fit testing di rumah sakit COVID-19. Gitu ya. Pastinya pada saat saya bertandang ke sana, saya tanyakan dulu apakah nanti saya menjadi ODP atau malah beresiko besar untuk menjadi PDP. Seperti itu. Alhamdulillah, ternyata di setiap rumah sakit itu tidak semuanya red zone. Nah, yang saya datangi ini, alhamdulillah semuanya green zone, dan kita juga ada social distancing. Nah, yang kita lakukan di Wisma Atlet, di Rumah Sakit Persahabatan, di Sulianti Saroso, kita lakukan demo. Karena kebetulan kita punya alatnya. Seperti itu. Gitu. Dan hampir semuanya itu memberikan respon yang baik dan sangat mendukung apabila fit testing kuantitatif nantinya itu menjadi protokol standar di seluruh rumah sakit se-Indonesia yang menangani COVID-19. Karena COVID-19 itu beda dengan PSBB. PSBB itu mau berakhir, COVID-19 belum ada tanda-tandanya tuh. Jadi jangan kita menyamakan istilah, wah PSBB udah mau selesai, berarti COVID-19 udah mau selesai juga. Nah, itu mudah-mudahan tidak ada yang kita doakan COVID-19 cepat selesai, tapi melihat dari informasi-informasi yang beredar, agak sangat disayangkan penyebaran COVID-19 tidak sesuai dengan PSBB yang saat ini berlaku. Mudah-mudahan semuanya selesai dan COVID-19 juga segera berakhir. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya adalah nah ini yang saya kemarin, ini kira-kira lusa hari sekarang Selasa. Oh, berarti baru kemarin. Baru kemarin ini saya ke RSCM. Saya berkesempatan ke RSCM. Nah, ini mari kita lihat bagaimana mereka tuh melakukan exercise. Nah, jadi yang pertama itu membungkuk. Yang pertama mereka membungkuk seperti memegang kaki ya. Sebenarnya nggak harus sampai megang kaki juga nggak apa-apa, semampunya aja. Nah, itu selama 50 detik. Nah, ini nanti setelah 50 detik. Nah, setelah 50 detik, tenaga medis yang sedang dilakukan fit testing akan memberikan nasihat. Jadi berbicara, talking. Nah, setelah berbicara selama 30 detik,
Yang selanjutnya dilakukan exercise-nya itu adalah menengok ke kanan dan ke kiri. Setiap tengokan mengambil napas selama 2 kali. Ya. Nah, kira-kira seperti ini, menengok ke kanan dan ke kiri, bernafas normal. Nah, selanjutnya itu melakukan mendangak dan ke atas dan ke bawah selama 30 detik. Dan setiap kita mendangak, itu kita bernafas juga. Mengambil nafas sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, nanti setelah selesai di laptop, nah, di sini akan terlihat nih, karena ini kan ada softwarenya. Kalau hijau semua, nah apabila memang dia melebihi dari minimum standar fit factor-nya, berarti user tersebut itu lulus, gitu ya, lulus uji fit testing dan diperbolehkan menggunakan masker tersebut. Nah, jadi alat fit testing kuantitatif ini itu nantinya akan mensertifikasi dan akan memberikan sebuah report. Nah, ada 2 report. Yang pertama, reportnya ini adalah untuk administratif, jadi nanti bisa disimpan. Terus kemudian yang satunya lagi untuk diberikan kepada pengguna masker respirator tersebut. Bisa disimpan di dompet, sehingga nanti pada saat dia ingin menggunakan masker, dia tahu nih, oh saya harus pakai yang ini, karena ini adalah masker yang sudah lulus uji fit testingnya. Gitu. Jadi nanti di sini lengkap ya, ada namanya, ada tanggalnya, due date-nya. Jadi due date ini nanti akan menginformasikan tanggal maksimal kita melakukan fit testing lagi. Gitu. Jadi setahun sekali itu minimal kita harus lakukan fit testing. Kemudian ini ada tipe respiratornya, manufakturnya, dan yang lain-lain. Nah, ini ada exercise-nya. Dan kalau misalkan itu kita lulus semua, maka overall fit factor-nya itu akan terlihat. Nah, ini 200 plus artinya sangat baik, gitu ya. Kemudian nanti ditandatangani oleh operator dan penggunanya, seperti itu. Apakah semuanya itu lulus uji coba fit testing? Ternyata tidak. Jadi ini ada kita coba menggunakan respirator tipe 8210 gitu ya. Nah, kita bisa lihat pada saat dia exercise untuk yang bending over dia nilainya bagus. Nah, terus kemudian ya ini jogging ya, dia ada jogging itu nilainya masih bagus. Tapi pada saat head up and down, mendangak ke atas dan ke bawah, itu nilainya sangat jelek, yaitu 6. Maka overall fit factor-nya 22. Nah, 22 ini masih di bawah standar minimum fit factor, which is kita tidak rekomen, sehingga hasilnya itu adalah no, tidak lulus. Gitu. Ini apa adanya. Kalau misalkan ternyata mau diakalin, wah ternyata yang bawah nih yang bocor. Coba deh pakai isolasi medis gitu ya, ditambel gitu ya. Nah, itu dikembalikan kepada penggunanya. Setidaknya pada saat fit testing, reportnya itu sudah terlihat ada kegagalan pada saat exercise mendangak ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Jadi tidak semua masker itu cocok di wajah penggunanya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat produknya. Jadi ini alatnya. Alatnya itu bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini teknologinya ini menggunakan light scattering, gitu ya. Dia pakai laser. Terus kemudian
disarankan walaupun ini touchscreen, jadi ini sebenarnya alat ini bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri tanpa laptop gitu ya. Nah, namun saya sarankan tetap menggunakan laptop gitu. Dan kemudian ada printer yang nanti akan mencetak hasil dari fit testing yang dilakukan. Nah, dari khas environmental itu saat ini kita memberikan paketannya itu full. Jadi nanti pada saat membeli ini itu sudah ada laptop dan printernya seperti itu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Oke, selanjutnya adalah ini berkaitan dengan aksesoris ya, aksesoris. Apakah fit testing dengan alat Ford Account ini hanya untuk model N95? Tidak. Fit testing ini memerlukan aksesoris itu berupa adapter untuk melakukan fit testing half atau full face respirator. Jadi nomor satu ini kita lihat ini ada adapternya. Nah, adapternya ini nanti disambung ke masker. Nah, dicolokin gitu ya. Nah, setelah itu cartridge-nya baru dicolokin lagi. Seperti itu. Sehingga nanti terlihat seperti ini. Gitu. Nah, untuk adapter yang ingin kita pasang, nanti harus diinfokan terlebih dahulu model, tipe, dan jenisnya. Karena adapter itu berbeda-beda antara satu masker dan masker yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah sedikit informasi mengenai partikel yang ada di dunia, gitu ya. Ford Account, alat tersebut, gitu ya, fit testing tersebut, itu dengan light scattering, dia bisa membaca partikel range-nya itu 0,02 mikron sampai 1 mikron. Nah, kalau kita lihat untuk virus yang saat ini beredar, itu ukurannya 0,08 sampai 0,16. Ada SARS, sama gitu ya. Nah, ini bisa terlihat bahwa untuk pengujian fit testing, itu partikelnya itu masih lebih kecil gitu ya, masih masuk gitu loh. Jadi virus ini pun juga masih lebih besar daripada range yang bisa diidentifikasikan oleh Ford Account. Bisa terbaca, bukan identifikasi, bisa terbaca. Ada beberapa pertanyaan, kalau gitu alat ini bisa membaca virus dong gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi alat ini dia hanya bisa membaca partikel gitu kan ya. Nah, partikelnya ini bukan mengidentifikasikan gitu, dia hanya membaca ukuran, size. Waduh, agak pusing nih. Maksudnya gimana nih membaca ukuran? Nah, padahal ukurannya kecil, mikron gitu ya. Rahasianya itu ada di sini. Rahasianya itu adalah pada saat nanti partikelnya itu masuk ke dalam alat, dia akan terkondensasi dengan alkohol, sehingga menyebabkan partikelnya itu akan grow, ya, akan mengembang, sehingga akan sangat mudah terbaca oleh light scattering. Jadi dia laser light source gitu ya. Nah, dia akan terbaca nih. Nah, ini kita lihat nih. Jadi nanti pada saat kan dia akan menyedot gitu. Ini kan pompa nih ya. Nah, dia akan menyedot yang dari masker ini. Nah, dia akan lihat nih apakah ada partikel atau enggak nih. Nah, dibandingkan dengan partikel yang ada di udara ambient. Seperti itu. Ya, alkohol itu membuat partikel ini menjadi mengembang. Jadi sangat mudah sebenarnya teorinya, tapi yang sulit itu adalah memproduksi alatnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu kemarin pada saat kita ke BNPB, kita diminta surat perizinan. Nah, apakah ini sudah diurus administratifnya di Kemenkes? Nah, alhamdulillah pertanggal 5 Mei surat ini turun sehingga disebutkan bahwa produk ini sudah terdaftar di Kemenkes gitu ya. Tapi ini adalah alat non-alkes.
gitu. Jadi ini bukan alat kesehatan. Ini masih tergolong alat non-alkes. Seperti itu. Jadi ini sudah lebih dari cukup karena sudah ada perizinannya. Seperti itu. Selanjutnya, apakah alat ini termasuk baru? Oh, ternyata tidak. Ternyata alat ini sudah banyak tersebar di perusahaan oil and gas dan tambang. Kita beberapa tahun ini memang belum kita belum mensosialisasikan ke rumah sakit karena mungkin ketidaktahuan kita. Kita pikir awalnya, oh rumah sakit itu kan biasanya pakai maskernya itu yang masker medis. Ya, nggak sesuai dong orang kita itu respirator. Nah, pada saat kemarin kita akhirnya ke rumah sakit, oh ternyata mereka pun menggunakan respirator. Seperti itu, untuk kasus-kasus tertentu. Which is ini ya oke lah. Kita mungkin telat beberapa tahun, tapi di sini kita bisa menjustifikasi bahwa alat ini sudah well known di oil and gas dan tambang, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir, alat ini sudah terpercaya, jadi nanti tinggal digunakan saja, dan kita akan memberikan trainingnya secara komprehensif, gitu. Sejak 2009 sampai 2019. Di sini terlihat 3M aja, itu dia baru beli nih kemarin 2019 nih. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah, ini adalah keluarga besar kita, PT Environmental, which is ini pun mengakhiri paparan yang bisa saya sampaikan mengenai fit testing kuantitatif. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kembalikan ke Mbak Rima sebagai moderator. Silakan Mbak Rima. Wow. Terima kasih Mas Luki atas sharingnya, atas ilmunya, atas presentasinya. Cukup keren ya, ternyata banyak hal yang kita nggak ketahui, apalagi di saat pandemi ini. Ternyata begitu pentingnya juga kita melakukan fit testing dari masker, respirator yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Oke, baik, mungkin Mas Luki kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini ada yang sudah menuliskan pertanyaan, ada dari Pak Dedi. Pak Dedi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Mungkin ini terkait dari masker nih, masker yang digunakan Mas Luki. Apakah semua masker respirator bisa dilakukan fit testing? Kalau misalkan bisa, yang seperti apa? Mungkin bisa dikembalikan lagi di presentasi sebelumnya tadi. Nah, tadi juga kita terlihat di presentasi itu ada selang yang menyambung ke masker dari si user yang kita testing. Nah, itu seperti apa? Selang apa sih gitu? Kenapa bisa ada di maskernya juga? Mungkin boleh diinfokan kembali dari Mas Luki. Oke. Ya. Sebentar. Oke. Saya jawab dulu ya. Dari Pak Dedi ya tadi ya. Oke, jadi pertanyaannya, apakah masker ini bisa fit testing ini bisa digunakan oleh beberapa masker gitu. Kalau kita lihat fit testing ini hanya untuk masker respirator, gitu ya. Masker respirator itu tadi di sini saya sampaikan. Nah, itu berbeda dengan masker medis dan bahan. Ciri-ciri dari yang namanya masker respirator itu yang pertama adalah contohnya dia N95. Dia mampu memfilter setidaknya 95% partikel di udara ambien. Tidak ada celah kebocoran. Dan mempunyai sertifikasi untuk perlindungan pernapasan. Jadi biasanya dia ada sertifikasinya, dia nggak akan sembarangan men-state bahwa oh ini masker respirator. Itu dia nggak akan seperti itu. Nah, kalau N95 kan dari 3M banyak tuh, 8210, ada yang Flex,
ada berapa tuh ya, 9010. Saya lupa, saya nggak hafal karena saya bukan penjual masker, tapi intinya adalah masker-masker seperti itu yang dilakukan fit testing. Terus berikutnya, bagaimana sih yang dimaksud dengan tubing ya? Nah, ini namanya twin tubing. Nah, twin tubing ini berbeda penggunaannya. Jadi kalau yang di sini kita lihat berwarna transparan, ini adalah untuk mengambil sampel yang ada di dalam. Cek, halo Mas Luki, suaranya hilang. Cek. Halo, halo. Oke. Oh, sampai mana tadi? Iya, ini kepencet kayaknya nih. Oke, sampai diulang lagi mungkin penjelasan yang selang di masker itu seperti Oh apa? iya, oke, saya ulang lagi. Jadi untuk yang tubing yang berwarna transparan ini, dia untuk mengambil sampel yang ada di dalam masker. Kalau untuk tubing yang berwarna biru ini adalah untuk Cek. Mas Luki, sepertinya keputus lagi. keputus lagi. Yes. Oh, tadi di mute everyone nggak? Enggak ada. Oke, ini kayaknya ada yang mute nih, gitu. Oke, nah jadi oke, nanti diinfokan aja ya kalau ternyata ada yang ke-mute lagi. Jadi yang biru ini, tadi yang biru ya, sampai yang biru ya. Oke, yang biru ini dia mengambil partikel untuk di udara ambient, seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kira-kira gimana Pak Dedi? Ya, mungkin Pak Dedi bisa dinyalakan mikrofonnya. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Wow. Oke, sepertinya cukup jelas. Cukup jelas ya, sepertinya Ya. mungkin kalau misalkan nanti ada rekan-rekan Ya. Bapak Ibu yang ingin pertanyaan kedua. Ya. Ada, oke. Sebentar. Pertanyaan kedua tuh mungkin maksud tadi Pak Dedi itu yang selang dihubungkan dari alat ke masker ya. Tadi sih sudah sempat dijelaskan Pak Dedi. Selangnya itu yang seperti apa? Ya, jadi selangnya ini Pak, ini kan ada dua. Dia sebutannya twin tubing. Nah, twin tubing ini yang pertama dia mengambil sampel untuk di dalam masker, dia mengambil negative pressure gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk yang tubing yang berwarna biru ini mengambil sampel partikel yang ada di udara ambient. Seperti itu. Nah, nanti masuk nih masuknya bergantian ke dalam alat. Nah, nanti diproses di alat sehingga akan muncul fit factor di situ. Gitu. Ditanya juga nih Mas Luki, gimana sih cara masukkan untuk cartridge-nya? Cartridge itu berarti kita berbicara ini ya, berbicara masker half face atau full face ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Ini ada namanya adapter. Gitu ya. Nah, adapter ini nanti dimasukkan ke dalam masker ya, dipasang di masker dengan model tipe tertentu, kemudian baru dipasang cartridge di sini sehingga bisa dilakukan fit testing. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Baik, semua cukup jelas ya Pak Dedi ya. Thank you Mas Luki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Mas Luki. Ini ada dari Bapak Hairul Amri dari Medica Plaza. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah dari pemaparan kita melakukan fit test tadi, apakah kita perlu nih menggunakan partikel generator ketika melakukan tesnya? Iya. Jadi oke, ini berarti sudah ada yang mengetahui tentang produknya ya, karena kita berbicara partikel generator. Nah, partikel di generator itu kita gunakan apabila pada saat kita melakukan sampling, partikel yang ada di ruangan tersebut itu kurang banyak. Mungkin ruangan tersebut steril, sehingga partikel di sana tuh sangat sulit didapat. Sehingga kita harus gunakan partikel generator. Itu yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah
pada saat dia mengukur full face respirator kan tinggi nih 500 nih. Nah, mungkin dia nggak dapat nih karena kurang nilai partikel yang ada di udara ambientnya, dia nggak bisa ngambil sebagai sampel gitu loh. Gitu. Nah, makanya kita gunakan itu. Atau protokol untuk minimum fit factor di perusahaan tersebut tinggi. Misalkan saya maunya ini 5.000 untuk meyakinkan ini aman gitu ya, 5.000. Nah, dapat nggak tuh? Kalau nggak dapat, berarti harus pakai partikel generator. Nah, kira-kira partikel generator itu fungsinya dia menciptakan partikel menggunakan NaCl. Dia akan men-spray gitu untuk menggantikan, untuk menambah jumlah partikel di udara ambientnya. Kira-kira seperti itu. Baik, gimana dari Pak Hairul? Ada tambahan lagi tanggapannya? Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya. Sebenarnya sudah oke ya. Oke. Ya. Oke nih Mas Luki, ini pertanyaan yang umum sih, yang memang sering kita temuin juga. Ada dari Pak Freddy dari Unilab. Ini menanyakan gimana ya kalau misalkan kita tahu nih gitu, bapak-bapak gitu seringnya kan punya jenggot nih Mas Luki nih. Nah, apakah itu mempengaruhi untuk fit testingnya? Nah, bagaimana sih efektivitasnya seperti apa gitu? Kalau misalkan ternyata masih ada jenggot, bagaimana pemakaian efektifnya? Nah, ini juga dibantu nih ada tanggapan dari Pak Awan bahwasannya beliau juga sudah pernah mencoba kalau pada orang yang berjenggot tidak efektif, namun dengan wajah yang klimis pun ternyata not fit juga. Masker yang digunakan yaitu masker N95. Mungkin dari Mas Luki ada informasi tambahannya seperti apa? Oke, ya, jadi berbicara jenggot, berbicara bentuk wajah, berbicara dengan ukuran masker, kita bisa lihat ternyata ketika kita ingin menggunakan masker respirable, banyak sekali variabel yang bisa menggagalkan kualitas dari masker itu. Gitu. Jadi ini seperti kita ingin fit testing pada saat dilakukan pengujian ternyata dia nggak lulus. Nah, boleh dipikirkan, boleh diusahakan bagaimana caranya ketika dia ingin menggunakan model masker ini cocok di wajahnya. Apakah dia harus mencukur jenggot, ataukah dia harus mohon maaf, misalkan dia agak gemuk, dia harus sedikit kurus, atau yang paling mudah, dia mencoba menggunakan masker dengan tipe model brand yang lain. Kira-kira seperti itu. Gitu. Karena variabelnya memang banyak untuk masker respirator itu memang banyak. Jadi tidak hanya dia berjenggot atau tidak ya Mas Luki ternyata ya? Iya, bentuk wajah itu sangat amat mempengaruhi. Ya mohon maaf, kalau nggak cocok aja. Bukan artinya disalahkan maskernya atau orangnya. Ya memang kita nggak sehati gitu. Nggak sehati. Kita emang nggak matching gitu. Kira-kira gitu. Oke, gimana kalau dari Pak Freddy ataupun Pak Awan mungkin bisa di-sharing selama ini yang sudah pernah melakukan atau pengalamannya seperti apa dan juga tanggapannya gimana nih gitu yang mungkin dari Pak Freddy ataupun Pak Awan. Halo Pak. Ya. 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 Ini sih terkaitnya sama yang tadi kecocokan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah di fit test terus kemudian ada ketidakcocokan, apakah harus di fit test lagi setelah dilakukan entah itu brandnya diganti, entah orangnya jadi kurus atau entah jenggotnya dicukur dan lain sebagainya gitu. Untuk sama-sama cocok gitu Pak. Iya. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan 3M itu, saya menyebut nama brand 3M
kalau mau dijadikan emang endorse, nggak apa-apa, saya endorse aja karena memang 3M itu mostly digunakan oleh banyak instansi karena sudah tersertifikasi dan memang kualitasnya bagus. Jadi 3M itu memang banyak sekali model tipe size yang mereka produksi. Nah, saya ambil contoh satu tipe itu KN95. Nah, itu yang kemarin saya temui di beberapa rumah sakit. Itu KN95 itu umumnya dari China. Dan itu ketika mereka menyebutkan itu masker respirator, lalu dilakukan fit testing, ternyata nggak cocok-cocok, gitu ya. Nggak cocok-cocok tuh. Nah, ya sudah, apa mau dikata, berarti memang pada saat ini kita bicara respirator untuk apa namanya, kalau di site itu adalah hazard gitu ya, yang paling tinggi gitu ya, red zone gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di rumah sakit berarti dia bersentuhan langsung dengan pasien level 3. Nah, jadi itu resiko itu ada gitu loh, resiko itu ada gitu. Nah, terus kemudian keputusan di tangan kita. Kalau kita tetap ingin menggunakan masker yang tidak di fit test, silakan saja, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi karena ini sekarang kita mensosialisasikan dan kebanyakan juga jadinya tahu bahwa oh ternyata pakai masker yang kelasnya itu respirator ternyata tidak sesimpel itu. Nah, apakah saya harus bagaimana ya, itu dikembalikan lagi ke masing-masing regulator atau yang memberikan ini gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, udah cukup jelas Pak. Iya ya, jadi dikembalikan lagi kebijakannya. Kalau ternyata nggak ada sama sekali, ya udah, bahayanya, resikonya setinggi apa nih kalau saya tetap nggak fit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Thank you Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Fedi. Selanjutnya nih, agak ini sih pertanyaannya Mas Lucky. Nah, kan pada saat pandemi ini nih, kita tahu kalau misalkan ternyata penularannya itu bisa melalui droplet dari mulut ataupun hidung. Nah, apakah ada protokol untuk dekontaminasi dari alat ini sehingga pengguna selanjutnya itu tidak berpotensi terkontaminasi? Nah, ini pertanyaan dari Pak Hanif Perdana nih. Waduh. Pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi ini ditanya apakah ada protokol dekontaminasi nih alatnya, cara kita melakukan tes untuk user selanjutnya gitu. Oke. Ya. Jadi gini. Kita lihat fungsi dari alat ini dulu ya. Jadi alat ini tuh dia menyedot, ini adalah pompa. Jadi ini adalah pompa, terus kemudian berarti dia akan tersedot gitu ya, dia tidak membuang gitu, tidak membuang ke masing-masing tubing ini. Gitu. Jadi itu resikonya kecil. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita melakukan fit testing yang memasang alat twin tubing ini ke masker, kemudian yang melakukan pemasangan face piece itu nanti di sini ada lubang nih ya, kan nanti dibolongin nih, ini dibolongin nih sebenarnya, kemudian dipasang di face piece-nya ini dipasang. Nah itu mereka sendiri untuk menjamin higienis masker tersebut. Tentunya pada saat pemasangan user tersebut harus sudah pakai sanitizer, harus sudah higienis juga. Jadi itu yang kita terapkan. Jadi bukan kita yang memasang, kita ajarkan bagaimana cara masangnya, mereka yang memasang sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti cara khususnya protokol dekontaminasi seperti itu mah tidak ada ya Mas Lucky ya? Hanya hygiene gitu aja. So far tidak ada. Oke. Gimana Bapak Hanif Perdana, ada tanggapannya? Mungkin bisa ditambahin sama Pak Hanif yang bukan komentar lain. Kalau ada sesuatu yang belum kita tahu, mohon disampaikan. Bapak Hanif. Ya, sebenarnya menindaklanjuti bahwa
potensi penyebaran COVID yang memang mereka melalui droplet, sedangkan fit testing itu menggunakan twin tubing yang kita tidak tahu apakah 100% partikel itu akan diserap ke dalam alat. Karena kemungkinan posisi tersangkut di tubing di dekat dengan face mask-nya itu ada potensi untuk tersangkut di situ, sehingga pada saat nanti orang berikutnya yang akan melakukan ada kemungkinan, meskipun kecil tapi ada kemungkinannya untuk, kan dia harus menghirup ya, yang namanya pengguna masker kan dia mau tidak mau bernafasnya itu akan lebih ekstra daripada orang bernapas biasa, karena dia harus melawan resistensi dari masker, sehingga memang kemungkinan kecil ada, sehingga makanya tadi saya tanyakan adakah proses dekontaminasi untuk tubingnya, karena yang paling berbahaya dan berpotensi untuk terkontaminasi jika memang orang yang di fit test sebelumnya itu dia memiliki riwayat COVID, begitu Pak Luki. Terima kasih Pak. Tambahannya. Tapi untuk solusinya sendiri gimana? Dan di tempat kami sementara ini selama masa pandemi, kami saat ini sedang menonaktifkan sementara protokol fit testing, begitu. Karena risknya setelah diakses memang ada kita menetapkannya sebagai high risk contamination, sehingga sementara protokol fit testing ditiadakan. Tapi kalau untuk tenaga medis yang paling mudah adalah orang-orang yang akan melakukan fit testing harus bersih dari COVID, seperti itu. Itu yang paling mudah. Mereka melakukan screening. Jadi tenaga medis yang akan menggunakan fit testing atau yang akan dilakukan fit testing, mereka sendiri harus bebas dulu dari COVID, sehingga baru mereka boleh melakukan fit testing. Seperti itu. Oke. Itu protokol screening awal yang kita lakukan. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi kembali lagi mungkin terkait dari resiko gitu ya, resiko bahwa fit testing itu akan menularkan gitu ya, ketika nanti memang untuk dekontaminasi gitu ya. Nanti kita akan cari apakah sudah ada protokol khusus untuk itu. Mudah-mudahan memang ada, karena ini sendiri dia sifatnya bukan blow, tapi dia mensak, dia menyedot gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih nanti memang ada treatment khusus gitu ya, entah itu bisa jadi tubingnya itu di spare gitu ya, atau mungkin nanti tubingnya bisa diberikan di desinfektan, atau ya seperti apa nanti kita coba tanyakan ke manufaktur gitu ya. Ini pertanyaan sangat bagus, ini masukan yang sangat bagus untuk lebih bagaimana caranya meningkatkan kualitas higienis dari alat ini. Ya, terima kasih Pak Hanif untuk masukannya. Baik, makasih, sangat baik ya informasinya. Ya, Kita jadi sangat baik sekali, betul. Informasi Betul. juga. Oke, selanjutnya ada 3 pertanyaan dari Rumah Sakit Tarakan. Jadi yang pertama adalah mungkin secara pasti fit testing ini tuh direkomendasikan untuk apa? Apakah hanya untuk menguji fit test sebuah respirator kah? Atau dia untuk menguji cara penggunaan respiratornya juga? Jadi apakah alat ini merekomendasikan bagaimana cara menggunakan N95? Iya, jadi gitu ya? apakah dia hanya untuk menguji fit atau tidaknya suatu respirator, contoh N95, atau menguji cara penggunaannya juga? Nah, itu yang pasti memang akan mendapatkan 2 hal tersebut, karena pada saat kita itu melakukan fit testing, cara kita menggunakan masker itu
harus kita menjadi terlatih gitu ya, bahwa kalau kita menggunakannya itu seperti ini, maka apakah masih ada kebocoran? Nah, jadi itu dua hal yang memang akan didapat sekaligus. Pertama, kita tahu bagaimana cara memasang masker sesuai protokol atau senyamannya kita. Kemudian yang kedua, apakah masker yang kita gunakan ini sudah fit atau belum? Berarti fit test ini juga bukan untuk menguji filter suatu maskernya ya, Mas Luki ya? Oh, beda. Kalau filter itu kita tidak bukan protokol fit testing. Kalau untuk filter itu biasanya sertifikasinya itu dari organisasi yang lain, gitu. Kalau kita hanya fit apa enggak di struktur wajah. Di penggunaannya ya. Di penggunaannya, gitu. Nah, kalau misalkan alatnya sudah ada di rumah sakit nih, Ya. kira-kira yang bisa melakukan tes ini tuh siapa? Gitu, Mas Luki. Yang bisa, ini nantinya kita akan memberikan suatu training cara penggunaan alat kepada operator yang ditunjuk dari perusahaan. Untuk bentuk trainingnya sendiri itu tidak sulit karena kita sudah punya SOP-nya, standard of procedure-nya, nanti bisa diikuti saja. Dan ini mungkin nomor satu, dia sudah familiar dengan penggunaan inilah laptop, komputer seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada harus dari tim apa segala macam enggak ya? Nggak ada sih. Ada kebijakan rumah sakit, yang penting dia sudah dilakukan penggunaannya ya Mas Luki ya? Iya, nggak ada ini khusus. Ya, betul. Dari Bapak Ibu dari Rumah Sakit Tarakan mungkin ada tanggapannya lagi? Atau sudah cukup jelas? Atau masih ada yang ingin dikepoin nih? Kira-kira didiskusiin lagi. Ya Pak Ruki, terima kasih Pak. Ya. Pak, saya Fahmi Pak. Ya Pak Fahmi. Jadi itu kan tadi kan untuk kedua-duanya ya, jadi bisa dari cara menggunakan atau dari alatnya sendiri, dari maskernya sendiri gitu ya? Ya. Nah kalau dari cara menggunakan nanti kita bisa, kalau misalnya taruhlah cara menggunakannya kurang pas dari seorang tenaga kesehatan, itu kita bisa merekomendasikan. Gimana ketika masker ini loh Pak, masker ini ketika ini maskernya nggak rekomendasi nih ternyata nih gitu kan, sementara ya lagi musim pandemi gini kondisi bukan situasi yang normal untuk mendapatkan masker dengan mudah gitu Pak. Ya. Terus apa kira-kira yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk hal ini Pak? Ya. Jadi balik lagi kalau saya buka ke contoh case yang terjadi di Netherlands, bahwa masker yang diimpor dari China itu sudah datang, namun pada saat dilakukan pemeriksaan gitu ya, dilihat mungkin fit testingnya, di sini kan terlihat dia fit well gitu ya, which is satu-satunya cara ya adalah fit testing, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian di situ filternya pun juga tidak berfungsi proper. Jadi ini bisa terlihat mereka bisa menolak gitu loh, kalau misalkan banyak sekali masker yang tidak sesuai. Terus kemudian yang kedua, kalau ternyata gitu ya, benar-benar ternyata kok setelah di fit testing saya, karena ini personal gitu ya, ternyata saya nggak cocok nih pakai masker yang mana-mana, ya sudah, mungkin grade-nya karena ini direkomendasikan BNPB itu adalah N95 bagi tenaga medis level 3, mungkin bisa dicarikan cara lain, entah itu diturunkan levelnya atau mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pasien karena resikonya akan semakin besar. Nah, ini balik lagi kebijakannya itu dari masing-masing instansi. Ini sih hanya sekedar memberikan salah satu option solusi mungkin seperti itu. Jadi yang namanya respirator itu untuk tenaga medis level 3 dan memang fungsinya adalah untuk agar rapat. Ini seperti itu, kalau ternyata masih ada kebocoran, kita tidak bisa nyebut itu sebagai masker respirator untuk si person tersebut.
Kira-kira gitu. Oke, Pak. Makasih Pak Luki. Ya, oke. Sama-sama Pak Fahmi. Baik, makasih Pak Fahmi. Lanjut nih Mas Luki, ternyata dari Pak Freddy Unilab mungkin masih agak kurang masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi kan disebutkan bahwasannya fit factor itu adalah konsentrasi partikulat ambien per konsentrasi partikulat yang masuk ke dalam masker. Nah, jika ada pengambilan udara ambien yang tadi disebutkan, apakah fit testnya itu dilakukan di area masing-masing dengan udara ambiennya yang mungkin dapat berbeda-beda? Ini pengaruh ke kondisi lingkungan di udara ambien saat melakukan fit test, apakah gimana tuh Mas Luki tanggapannya? Sebenarnya tidak ada prosedur apakah ini dilakukan on-site gitu ya. Malah ini harus di lokasi yang memang akan membuat si orang yang akan melakukan fit testing itu nyaman. Jadinya pastinya harus ruangannya bersih, steril, pencahayaannya terang gitu ya. Nah, jadi itu yang paling utama. Jadi tidak pernah disebutkan fit factor itu harus di onsite gitu ya. Nggak seperti kita ingin mengkalibrasi sun level meter atau pump gitu ya, itu harus di onsite karena akan terpengaruh temperaturnya dan yang lain-lain. Ini enggak seperti itu karena ini hanya dari sisi fisik si maskernya aja. Gitu. Jadi mau melakukan dimanapun nggak ada masalah ya Mas Luki ya. Jadi nggak ada masalah. Ruangan 1, 2, 3 is okay gitu ya. Nggak ada pengaruh harus ada udara ambiennya seperti itu. Yang penting nyaman, mungkin ada AC-nya biar semangat yang ikut fit testing. Operatornya juga jadi semangat gitu. Oke. Gimana nih Pak Freddy nih? Ada tanggapan lagi nggak nih kira-kira nih? Sudah Pak, sudah. Karena memang kan saya pikir nih penggunaannya untuk areanya mungkin beda-beda nih. Ya. Di Unilab sendiri kan ada yang satu di lab, ada yang satu di lapangan gitu. Jadi apakah memang keperluannya beda-beda? Tapi sudah jelas, yang penting ada AC-nya ya Pak. Iya, kira-kira. Yang penting ada AC-nya. Iya Pak. Sama-sama Pak Freddy. Oke, lanjutnya ada dari Pak Damar nih Mas Luki. Ini mau ditanyakan terkait merek masker nih. Jadi Pak Damar menginfokan bahwasannya di tempat beliau itu ada beberapa masker disposable dengan standar dari Europe dan US. Apakah alat ini applicable nih untuk pengujian masker tersebut? Masker disposable dengan standarnya Europe dan US. Oke, jadi sertifikasi yang kita baca di masker itu sertifikasi untuk filter. Yang kita lihat itu filter, berarti filternya itu sudah cukup bagus dan ukuran dari masker tersebut itu sudah proper, bukan sesuai, sudah proper gitu ya. Jadi dari sisi kualitas itu sudah cukup bagus. Itu fungsi sertifikasi. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap hasil fit testing. Yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan fit testing itu adalah pada saat kita melubangi masker. Itu. Karena apa? Coba sebentar kita lihat nah ini ya. Nah, ini kelihatan jelas. Jadi, maskernya ini nanti akan berlobang nih. Nah, maskernya ini akan berlobang, terus kemudian pastikan pada saat melubangi ini tidak bersinggungan dengan jahitan. Jadi kan kadang ada masker yang dia jahitannya pas tengah gitu ya. Nah, itu nanti melubanginya jangan pas jahitan, agak ke bawah sedikit. Atau kadang-kadang suka ada filternya nih, kalau N95 nih untuk tipe apa saya lupa. Dia ada filternya nih di sini kecil gitu ya. Nah, itu jangan pas filternya gitu karena nggak mungkin juga dilubangi. Dia hanya dilubangi untuk yang areanya itu yang di bahan gitu ya, bukan pas jahitan. Gitu. Itu aja yang perlu diperhatikan. Tentunya cara penggunaan masker kan banyak tuh protokolnya. Nah, itu standar sih sebenarnya, nggak sulit lah. Gitu. Ya, halo. Halo Mbak Rima.
Halo. Halo, cek. Tadi sempat ke close apa gimana ya? Iya, kayaknya. Oke. Videonya coba dimunculin lagi, Mbak Rima. Oh iya. Ya, Dilanjut Oke. Mas Luki tadi. ya. Gimana? Jadi sudah terjawab Pak siapa tadi? Ya. Pak Damar Damar, dari ya. Aman Mineral. Iya, gimana Pak Damar? Mungkin ada tambahan atau mungkin Mbak Rima ada informasi kayaknya? Saya juga butuh informasi sebenarnya Mas Luki. Agak masih ini sih beberapa masker yang digunakan itu sebenarnya seperti apa gitu? Apakah capable di alat ini, applicable atau seperti apa? Tadi udah ya, udah dijawab berarti kan dengan Mas Luki ya. Iya. Jadi applicable nggak nih kira-kira? Atau Applicable semua masker yang memang menyebutkan diri bahwa mereka itu respirable itu harus melakukan fit testing. masker Jadi disposable ya Mas ya? Iya. Ini hanya khusus untuk respirable. Gitu. Oke. Dari Pak Damar gimana Pak? Ada tanggapan, informasi atau dari masker yang udah ada di tempat Bapak, udah pernah dilakukan fit testing juga? Cek. Pak Damarnya masih ada kah di sini? Halo. Oke, iya. Ya gimana Pak Damar? Sudah cukup puas belum nih jawabannya nih? Atau ingin menginformasikan juga, boleh sharing juga. Oh, jadi untuk make sure aja sih, karena kita di sini ada beberapa masker selain 3M ya, termasuk juga ada teman-teman mitra bisnis yang nggak mampu nih kan untuk beli masker 3M, jadi mereka pakai masker alternatif. Ya mungkin nanti ini bisa jadi salah satu tools kita untuk review ya, untuk masker-masker yang disposable. Apakah mereka bisa masuk ke site ini atau kita tolak seperti itu. Oh iya, betul Jadi Pak. bisa jadi salah satu protokol nantinya Pak ya. Iya betul, karena penting sekali karena di tempat kita ini kan resiko debu silikanya udah terkonfirmasi ada. Jadi untuk teman-teman yang di lapangan, kalau misalnya memang mitra bisnis tersebut bekerja di area tersebut, ya kita minta mereka gunakan masker yang standarisasi, baik itu dari Eropa ataupun US. Kalau mereka nggak mampu beli juga ya mereka harus lolos dari fit test ini. Tapi sementara alat ini belum kita miliki saat ini ya kita sementara kunci di standar dulu seperti itu. Berarti sebentar lagi memiliki alatnya ya Pak ya? Saya bisa cerita ada satu pengalaman unik. Saya waktu itu bukan pengalaman ya, maksudnya informasi unik. Pada saat itu saya ke pabrik A gitu ya. Jadi dia sempat bingung menanyakan ke saya, Pak, saya bingung deh, saya itu sudah berikan half face, masker half face, respirator gitu ya, yang reusable. Nah, kepada tim saya yang pada saat mereka melakukan painting, jadi di pabrik tersebut dia melakukan painting. Nah, ternyata masih, jadi gini, ternyata pada saat di malam hari, sebentar. Nah, jadi pada saat di malam hari itu mereka batuk, mereka cough, terus kemudian keluarlah mohon maaf riak gitu ya. Nah, itu berwarna seperti itu. Nah, which is ternyata bisa jadi ya dua kemungkinan. Yang pertama tidak fit test, tidak cocok. Kemudian yang kedua kualitas dari maskernya tidak tinggi kualitasnya. Jadi di situ ya harus menjadi kebijakan perusahaan apakah harus memilih masker yang memang kualitasnya baik gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa sertifikasi itu penting sekali, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Luki penjelasannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Damar. Oke, selanjutnya. Halo? Halo, Rima, suaranya nggak ada. Halo, Rima, suaranya nggak muncul. Ya. Iya masih di suaranya. Pak Hanif pengen menambahkan. Oh iya.
Halo? Ya, ada pertanyaan berikutnya mungkin? Mas Luki dengar suara Rima. Ya, dengar. Suara Mas Luki mantul, coba deh diinin. Mantul, oke, sebentar. Halo? Oke, testing, masih mantul? Oke. Oke, udah. Tadi ada tambahan Mas Luki dari Pak Hanif, sempat terdengar oleh Mas Luki nggak? Enggak, Oke, enggak kedengeran. sorry. Oke, coba mungkin Bang Hanif bisa sharing yang tadi. Nggak ada suaranya. Mas Luki nggak bisa dengar suaranya Bang Hanif ya? Iya, kenapa ya? Tapi kedengeran, Rima kedengeran. Kedengeran. Lah, Rima kedengeran. Kenapa nih? Ya tadi Bang Hanif Di translate coba. Belum selesai semua sih, cuma tadi menjelaskan terkait Ya. dari yang di industri painting tadi yang sempat Mas Luki infoin ada penambahan zat di saluran pernapasan itu agak mungkin Bang Hanif boleh dilanjut sih nggak apa-apa. Jadi mungkin informasi buat yang lain juga Bang Hanif. Ya, nggak apa-apa, coba. Nah itu Pak Heru juga nggak kedengeran suaranya. Dokter Heru. Mungkin mic-nya perlu bisa dicek. Nggak ada suaranya Pak Hanif. Tapi Karima tapi ada ya. Halo. Ke yang lain nggak ada Bang Hanif, tapi Karima dengar. Aduh. Berarti ini private kayaknya nih kalau saya lihat nih. Ya mungkin. Japri tuh, mungkin Japri. Kalau sekarang sudah ada belum suaranya Pak Hanif ya? Belum. Nggak ada suaranya. Oke, Bang Hanif, nanti kita lanjut mungkin setelah ini dulu ya. Kita lanjut yang lain dulu. Oke. Sih. Oke, Mas Luki, kita lanjut di sesi pertanyaan nih. Masih ada beberapa kayaknya. Mau ada informasi yang mau disampaikan dulu sebelum pertanyaan berikutnya? Informasi, oke ya, ini masih sangat antusias sekali. Sangat seru nih pertanyaannya, jadi kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Oke, nah ini dari Dr. Heru dari Kaltim Nitra Indonesia. Ini ada informasi sekaligus pertanyaan dari beliau. Ya. Seperti yang beliau ketahui juga bahwasannya kebijakan fit testing ini memang sudah lama direkomendasikan oleh OSHA. Pertanyaannya nih, apakah di Indonesia kita ini apakah sudah ada nih regulasi tentang fit test ini oleh Kemenaker contohnya, karena setahu Dr. Heru pun hingga saat ini belum ada dari sisi regulasi untuk fit testing ini. Mungkin ada tanggapan dari Mas Luki. Ya, memang saya juga mencari-cari sebenarnya di Indonesia ini fit testing ini posisinya bagaimana gitu, apakah ada SNI-nya masuk ke regulasi gitu ya, atau malah sudah ada yang mensounding di protokol COVID-19, ternyata kayaknya belum. Saya belum melihat ada sumber yang menyebutkan mengenai fit testing. Tapi untuk fit testing kualitatif itu pernah disebutkan Dr. Elina dari Rumah Sakit Persahabatan gitu. Karena memang kualitatif, untuk fit testing kualitatif beberapa rumah sakit banyak yang menggunakan seperti itu. Saya pernah baca artikelnya di website lah, di salah satu website di Google, nah itu ada. Tapi kalau untuk secara protokol, secara regulasi, saya belum menemukan sih. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang sempat browsing dan memang dapat, mungkin boleh diinformasikan gitu. Yang saya punya ini hanya dari OSHA. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagaimana dari Dokter Heru? Dari Dokter Heru?
Ya, bisa didengar ya suara saya. Bisa Pak, bisa. Ya, jadi memang menurut saya memang ini kelemahannya kita di Indonesia. Dan mungkin sejak COVID ini sendiri respirator banyak digunakan di rumah sakit. Dan saya yakin teman-teman saya sejawat yang dokter pun banyak yang sebelumnya tidak paham apa itu N95, apa itu KN95 ya. Pokoknya respirator itu apa itu banyak yang tidak paham sebelumnya, dan pasti cara pemakaiannya salah. Itu juga kenapa kita lihat banyak teman-teman dari petugas kesehatan, petugas medis termasuk itu dokter yang menjadi korban bahkan hingga meninggal akibat saya rasa mungkin pemakaian APD yang belum tepat, baik itu tipenya, pemilihan tipe ataupun cara pakainya, sehingga kalau dilakukan fit testing tadi pasti masih banyak yang salah itu gitu. Jadi bagus sekali sebenarnya topik hari ini tentang itu, dan sayangnya itu belum ada regulasinya. Kita saja yang di dunia di dunia manufaktur atau di industri itu kelemahannya kita nggak punya regulasi itu, sehingga susah untuk menjadikan itu sebagai syarat di safety ya. Gitu. mungkin itu sedikit buat teman-teman yang rumah sakit. Jadi kalau karena selama ini rumah sakit pun punya pekerja kan, pekerja itu sebenarnya harusnya ada di bawah juga Kemenaker gitu. Tapi ini selama ini saya lihat teman-teman yang di rumah sakit itu belum terakomodir dengan regulasi-regulasi Kemenaker, aturan-aturan occupational health-nya sendiri di rumah sakit seperti apa gitu. Jadi memang dengan adanya COVID ini semua terbuka, semua mulai tahu tentang respirator. Oke. Ya, ya sangat bagus sekali Dr. Heru. Terima kasih. Semoga harapan kita juga terwujud ya, bahwasanya ini biar jelas di Indonesia seperti apa, dan bisa salah satu protokol di rumah sakit juga terkait dari perlindungan tenaga medisnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nih dari yang ditunggu-tunggu sih kayaknya Mbak Hidayat Rizky. Dia tadi menunggu nih pertanyaannya dibacain. Iya. Ini lebih kepada kontrol pengendaliannya. Jadi seperti yang kita ketahui nih, jika pekerja setelah dilakukan fit testing ternyata tidak memenuhi fit factornya dengan reason bentuk wajah, jenggot ataupun bentuk fisik gemuk gitu. Nah, gimana kalau misalnya ternyata pekerja itu memang diharuskan bekerja di area. Nah, bagaimana kontrol atau pengendaliannya? Tapi ini kayaknya agak sulit sih kalau Mas Luki yang menjawab ya, karena ini bukan andil kita, atau seperti apalah. Mas Luki ada tanggapan ya nggak nih? Waduh, ini jawaban yang mudah sebenarnya, tapi kebijakannya gampang-gampang susah gitu. Kan resiko itu adalah pada diri sendiri. Kita tahu nih, kita sudah tahu kita tidak fit dengan masker dengan model brand size tersebut. Kemudian kita juga tahu nih, kita mau berada di lokasi area yang hazard area, yang red zone, yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Ya, dikembalikan lagi resiko di diri masing-masing. Kemudian bagaimana instansi melihat hal tersebut. Nah, itu dikembalikan lagi semuanya. Tapi uniknya kan orang Indonesia kadang pinter-pinter nih gitu ya. Jadi kalau memang situasi nggak mungkin banget gitu ya, tapi saya harus berada di lokasi tersebut dengan alat seadanya gitu ya. Kadang-kadang ya ada aja tuh maskernya diisolasi. Jadi nggak standar sih, tapi ya diisolasi sama dia. Jadi benar-benar rapet gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Which is kita tidak merekomendasi, tapi ya banyak hal kadang-kadang jadi diambil gitu loh. Ya itu dikembalikan lagi lah. Kira-kira seperti itu Pak. Gitu. Resiko sebenarnya lebih ke arah resiko. Kalau ternyata tidak hazard area atau tidak red zone, seharusnya kita masih
social distancing-nya masih bagus, sebenarnya sih kayaknya harusnya aman-aman saja karena melihat dari areanya, kira-kira seperti itu, Pak. Gimana nih Bapak Hidayat Rizky, mungkin boleh diberikan tanggapannya? Cukup jelas. Ini bukan Pak Hidayat Rizky yang itu. Bukan. Cukup jelas, oke, cukup jelas. Terima ya, kasih atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya banyak banget yang antusias dengan Mas Lucky nih, selalu melemparkan pertanyaan. Oke. Oh, ini kalau misalkan Pak Awan lagi canda-canda nih, kalau misalkan nggak semua, kalau misalkan masker N95 merek 3M tapi semua yang kita tes not fit, kayaknya apakah karyawannya harus dioplas nih? Harus di plastik. Iya. Ah, itu bisa konsultasi dengan Mbak Rima ini kayaknya kalau masalah ini, Mas. Oke, nanti Jabri ya. Ya pasti mau merek, brand apa ataupun ukurannya apa, memang harus disesuaikan sama kontrol aja ya, Mas Lucky ya. Iya, kira-kira. Jadi nggak usah dioplas lah. Yang penting kita mencari masker yang sesuai juga. Iya. Oke. Nah, ini apakah ini seperti nilainya PPV atau NPV jika di tools pengujian lain? Oke. Sorry, gimana? Sorry. Oke, saya ulangi Mas Lucky ya. Oke. Ya, ada pertanyaan dari Pak Ferry dari Klinik Saga di Jakarta. Beliau menanyakan, apakah ada data antara pengujian kualitatif dan kuantitatifnya? Dalam artian seperti di tools pengujian lain nilai PPV atau NPV. Sebab menurut beliau dalam suatu keadaan tidak semua instansi dapat melakukan pemeriksaan kuantitatif. Mungkin karena biaya atau memang tidak memiliki alat yang untuk tes kuantitatifnya gitu. Oke. Ya. Jadi terkait kan kita lihat judul juga ya. Kita di sini meng-highlight fit testing kuantitatif. Pertama memang dari sisi keandalannya, kemudian dari hasil yang memang diberikan itu cenderung, saya nggak akan bilang dari sisi saya, tapi cenderung lebih diminati oleh banyak instansi. Jadi saya sendiri belum pernah mencoba kalau kualitatif itu bagaimana prosedurnya, kendalanya itu saya belum pernah coba. Karena kita tidak ada produk yang fit testing kualitatif. Kalau dari sisi harga itu relatif gitu ya, itu relatif. Kalau dibilang mahal tapi ternyata banyak yang lebih mahal, kalau mau dibilang murah ya juga ternyata nggak murah-murah amat gitu ya. Nah ini dikembalikan dari bagaimana alat ini menjadi sebuah nilai tersendiri di masing-masing instansi. Kalau saya bisa share, saya ke BNPB kemarin. Saya ke BNPB setelah saya mendapatkan setelah manufaktur menginformasikan ke saya, terus kemudian organisasi internasional juga mengeluarkan statement bahwa fit testing itu direkomendasikan. Nah, kita bawa ke BNPB. Nah, di BNPB endingnya adalah ditanya, oke, berapa harganya? Harganya masih di bawah 500 juta, Pak. Gitu. Oh, oke. Sekarang lakukan sosialisasi ke rumah sakit yang sudah saya lakukan. Kemudian ketika nanti mereka membutuhkan alat ini, berikan ke saya, nanti saya akan ngurus pengadaannya. Jadi alhamdulillah saat ini BNPB itu mensupport tenaga medis dengan maksimal, sehingga alat ini pun mereka bisa mengajukan gitu loh ke BNPB. Nah, jadi kita di sini juga kita mengkontribusi juga gitu. Nah, jadi menurut BNPB, wah ini masih lebih murah daripada PCR mungkin. Alat PCR kan
agak lebih mahal tuh 1 miliar gitu kan ya. Nah ini menurut mereka ini masih masuk budgetnya mereka, kira-kira seperti itu. Makanya rumah sakit lain nih yang saat ini sedang mengikuti webinar ini, segera saja mengajukan surat ke BNPB, lakukan permintaan alat, dan nanti mereka akan melakukan pengadaan untuk alat ini. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti dengan sales dari PT Has nanti bisa membantu. Seperti itu. Baik Pak Ferry, sudah cukup jelas, sudah cukup terjawab kah? Halo, Pak Ferry. Udah oke mungkin. Udah oke mungkin. Oke Bapak Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin akan kami lanjut. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sudah kita sudahi dulu ya Mas Luki ya. Nanti kita lanjut ke acara selanjutnya. Tapi ini tetap kita lanjut beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Ibu Amiro. Beliau sih memberikan informasi juga bahwasannya fit testing ini memang fungsinya untuk kecocokan pengguna dan masker yang digunakan dengan cara melihat banyaknya partikel tadi dinilai fit factornya. Nah ternyata ketika dites dan hasilnya tidak cocok, jadi apakah ada kemungkinan nih bahwasannya kalau respirator tersebut ada leak atau filter dari cartridge di respiratornya sendiri? Oke, good question. Apakah respirator tersebut ada manufaktur defect, gitu ya? Ada leak atau cartridge? Ya, jadi ternyata setelah dilakukan fit test not fit gitu, no fit. Apakah kemungkinan setelah dilakukan dan hasil tidak cocok, jadi masker itu tidak cocok? Apakah ada kemungkinan kalau respirator tersebut ada kebocoran atau filter dari cartridge? Oke, jadi kalau fit testing kan artinya dari sisi masker ya, dari sela-sela sisi masker, itu yang kita lakukan fit testing. Kalau tadi bicara apakah cartridge-nya yang bocor, itu kita menyebutnya manufaktur defect. Ya, jadi ini fit testing ini hanya mengecek sisi-sisi masker ini, apakah masih ada kebocoran atau tidak. Tapi kalau ternyata filternya ini, anggaplah nggak sengaja ada lobang gitu ya, ada lobang kena jarum pentul apalah gitu, nah terus kemudian bolong. Nah kemudian pada saat fit testing itu, kok yang biasanya fit rapet kok sekarang jadi nggak rapet nih? Iya bisa jadi ada manufaktur defect, itu bisa saja terjadi gitu loh. Itu kita tidak bisa melihat kualitas dari masker yang dari brand tersebut. Gitu, sehingga ada kemungkinan besar mengganti masker tersebut dengan yang baru, yang lain gitu loh. Mungkin modelnya sama tapi ganti yang lain, yang baru gitu loh. Mungkin yang itu cacat produk ya, who knows. Tapi sangat kalau yang sertifikasinya sudah lengkap seperti 3M ya, Honeywell, saya nggak akan nyebut 3M terus, ada Honeywell. Terus kemudian ada lagi dari mana, saya juga nggak hafal sih sebenarnya. Tapi ya itu mereka sekalinya itu memproduksi masker itu akan sama persis, gitu. Kira-kira seperti MSA, ya MSA betul. Kira-kira seperti itu. Dräger, ya kira-kira begitu Mbak Rima. Oke, kayaknya sih sudah cukup jelas ya, Bu Amiro. Ya. Bapak Ibu yang ada di room ini jangan out dari room dulu ya, karena nanti kita ada kuis yang berhadiah tadi itu. Ini kita lanjut dulu, ada dari Medica Plaza. Nah, beliau pengalaman pernah melakukan fit test menggunakan half mask dengan respiratornya itu made in China. Tapi hasilnya selalu fail. Dan ternyata setelah menggunakan dari brand 3M, itu lolos gitu. Apakah fit test ini juga dapat membuktikan bahwa cartridge tersebut asli atau palsu? Saya kalau dari sisi kualitas brand,
Saya nggak bisa jawab itu di luar Iya. konteks. Tapi kalau bicara fit atau tidak, itu kita pertama harus sudah yakin dulu bahwa brand tersebut tidak ada manufacture defect. Ketika nanti pada saat fit testing itu fail terus, dan itu memang karena memang jumlah partikelnya masih bocor gitu ya, jadi memang maskernya masih bocor ya, bisa jadi dia nggak fit, bisa jadi yang kedua kualitas dari masker tersebut. Selalu ada dua option tersebut gitu. Ya, jadi antara bisa dan tidak ya. Ya bisa membuktikan asli atau palsunya, atau ya memang karena dia tidak fit test, ya berarti memang kurang cocok di penggunanya maskernya. Begitu kira-kira. Bapak Hairul Amri, apakah ada tanggapan lagi nih atau sharingnya yang seperti apa? Tidak ada yang menjawab nih. Mungkin sudah terpuaskan. Sudah cukup. Hadiahnya ditunggu. Hadiah ditunggu. Oke, sabar Dari Pak. rumah, Sabar. saudara kirimkan hadiahnya kepada Pak Hairul Amri. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Rima. Wah, saya menanyakan nama saya sendiri nih. Bu Rima menanyakan bagaimana hasil fit testing terhadap KN95 karena infonya tidak sesuai standar medis. Wah, kalau saya sendiri nggak hafal nih Mas Lucky nih, brand-brand tipe masker yang standar medis sama enggak seperti apa? Ya, jadi memang untuk KN95 itu saya juga baru ketemu itu pada saat saya bertandang ke rumah sakit kemarin, ke Wisma Atlet, ke Persahabatan, ke Sulianti Saroso, ke RSCM, terus kemudian kemana lagi tuh, RSPAD Gatot Subroto, itu mereka semua punya KN95. Mereka punya karena banyak yang mendapatkan dari sumbangan gitu ya, sumbangan. Nah itu pada saat dites mostly semuanya fail. Entah itu dari mukanya tidak fit atau memang kualitas dari maskernya itu entah itu stripe-nya itu tidak kencang, terus kemudian dari sisi bentuk maskernya itu tidak nah itu mostly sih yang saya lihat, karena saya sudah lakukan fit test untuk KN95 itu mostly sih fail. Tapi bisa jadi untuk beberapa orang bisa fit gitu ya, itu who knows gitu ya, memang harus dilakukan fit testing ini gitu. Mudah-mudahan terjawab. Jadi kita juga nggak bisa bilang tipe apa itu tidak sesuai standar medis atau enggak ya. Ya, tapi tetap harus mengikuti protokol fit testing sebaiknya memang ya Mas Lucky ya. Ya, iya. Untuk membuktikan kan. Oke, dari Bu Rima ada yang ingin ditanyakan kembali atau tanggapannya lagi? Sudah cukup jelas. Ya. Oke, selanjutnya sih ini ada sharing-sharing ya, sharing-sharing dari Dr. Heru. Nah ini cukup baik juga sebenarnya sarannya. Bahwasanya kalau misalnya menurut Dr. Heru Kama ini, jika ingin mudah dan baiknya memang semua distributor ataupun factory respirator diwajibkan memiliki alat kuantitatif sebagai layanan purna jualnya gitu. Sebagai layanan purna jual, mereka untuk memastikan customer-nya bahwa pemakaian yang tepat dan benar untuk pelindungannya. Dan kalau misalnya menurut Bang Hanif juga kayak seperti MSA juga sudah lama punya, 3M juga ada. Jadi ya kayak contohnya 3M itu memang sudah ada ya Mas Lucky ya. Kemarin dia sudah memiliki alat fit testing juga kah? Ya, betul. Jadi kemarin tahun kemarin mereka ambil juga akhirnya alat fit testing kuantitatif seperti itu. Ya. Nah, ini tambah informasi juga nih dari Bang Hanif bahwasannya tadi terkait KN95. KN95 itu merupakan masker yang diproduksi dan disertifikasi sesuai China Standard ternyata. Sedangkan N95 sendiri dibuat dan disertifikasi sesuai NIOSH. Mungkin itu yang membedakan kenapa dia sesuai standar medis atau tidak. Ya.
Hmm. Oke. Belum ada kuis nih Bapak Ibu. Kita dari PTHAS ingin menyampaikan nih, memperkenalkan bahwasannya Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update informasi terkait dari PTHAS itu dari beberapa ya. Cek Mas Luki dengar suara saya? Ya, agak putus-putus tadi. Oke. Iya, saya mau coba share screen ya terkait dari sosial media dari HAS. Ya, silakan Pak Rima. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita kelihatan nggak ya share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, Bapak Ibu dan informasi atau berita seperti apa sih yang lagi common ataupun regulasi terbaru, standar terbaru. Nah, di sini contohnya nih kayak tadi, itu dokumentasi penanganan dan penanganan COVID ini tenaga medis, kita menyadari bahwasannya penting melakukan fit testing dan beberapa informasi lainnya. Tuh, nah di sini bisa di follow Instagramnya @has.environmental. Tuh, jadi sangat banyak sekali informasi yang bisa didapatkan di sosial media ini. Nah, selanjutnya, bentar, aku mau lanjut. Kita juga ada, mana ya? Kok nggak bisa lagi ini Mas Luki? Oke. Kita ada Facebook juga nih, Facebook dari PTHAS. Oke, bisa dicek juga Facebooknya di HAS Environmental. Jadi kita selalu mengupdate juga di sosial media kita, baik tadi di Instagram maupun di Facebook kita. Nah, ini salah satu persyaratan mengikuti tes dan mendapat hadiah juga nih, seperti Mas Luki ya, bahwasannya kita harus follow, harus add Facebooknya PTHAS dulu ya. Iya, betul. Syaratnya sebelum mengikuti kuis harus di follow dulu untuk Instagram dan Facebooknya. Instagram, Facebook, ataupun kita juga punya nih, kita punya channel YouTube nih, channel YouTube dari HAS. Channel YouTube HAS itu apa aja sih gitu? Bisa di subscribe juga, like, comment, and subscribe. Oke nih, ini channel YouTube dari PTHAS juga. Sosial media kita. Ya, termasuk ini nggak? Yang ini apa? Juga nggak? Oh, nanti rekaman webinar dari PTHAS itu akan selalu di record dan akan di-upload ya, di-upload di channel YouTube-nya PTHAS. Jadi boleh di-subscribe ya Bapak Ibu ya. Iya, jangan lupa di-subscribe. Dan di-like. Like and subscribe ya. Oh iya, mungkin sedikit pengumuman juga. Kebetulan kita itu kan ada alat demo nih saat ini. Nah, jadi teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau misalkan ingin kita lakukan demo di kantor, itu kita bisa berikan. Gitu, kita bisa sosialisasikan seperti itu. Seperti yang kita sosialisasikan kemarin di beberapa rumah sakit di Jakarta. Iya, jadi mungkin Bapak Ibu yang berkenan gitu, apalagi yang sekarang lagi terkait pandemi ya, rumah sakit ya, itu yang di daerah Jabodetabek, masih bisa nggak sih keluar Jakarta? Jangan. Okay, hanya Jakarta dan Jakarta sekitar. aja, Jakarta dan sekitarnya, itu kita bisa langsung demokan alatnya langsung seperti apa sih penggunaannya gitu.
Iya, betul. Pak Hidayat Rizky. Oh, udah di follow ya IG-nya Has. Terima kasih Bapak Hidayat Rizky, follow IG-nya Mbak Rima. Ya, nanti saya kalau promosi IG saya sendiri di sini agak-agak malu, Cie, nanti. Oke. Semoga abis ini jangan lupa nih di follow, di add ya, Facebooknya juga, di subscribe untuk channel YouTube-nya. Oke, saya mau share nih, Bapak Ibu bisa cek langsung room chat-nya. Saya akan share untuk link form kuisnya. Oke. Oh iya, terima kasih Bang Hanif. Ya, kita nanti coba untuk alternatif lain ya. Suhu. Suhu. Oke, Bapak Ibu saya sudah kirimkan linknya di room chat. Coba Bapak Ibu bisa klik. Apakah bisa diklik? Oke. Bisa nggak? Bisa sih, bisa diklik. Harusnya bisa ya. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, itu ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini ada beberapa. Hadiahnya apa? Hadiahnya sih? Oh iya, hadiahnya aduh belum saya bocorin ya. Jadi hadiahnya nanti kita pilih tiga terbaik dengan persyaratannya tadi ya, harus follow Instagram Has, harus add Facebooknya Has, harus like dan subscribe channel YouTube-nya Has, dan mengisi data dengan lengkap yang pastinya. Mengisi data dengan lengkap dengan jawaban tercepat dan tertepat ya. Jadi cepat dan tepat harus jawabannya. Nah, jangan dibocorin, nanti. Oh iya, jangan dibocorin kuisnya. Jangan dibocorin dulu. Ya, pokoknya di sini ada harus mengisi nama lengkap, nomor handphone dan instansi. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan di bawahnya. Jadi bisa langsung di check and recheck, langsung diisi. Ya. Coba komen Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada yang mengisi atau sudah bisa berhasil membuka linknya. Cek lagi ini ya. Kalau misalnya ingin menghubungi lebih lanjut Mbak Rima mengenai alat ini, gimana caranya? Menghubungi lebih lanjut itu bisa itu kan ada nomor telepon khas tuh, dikasih aja, coba di copy ke chat, bisa nggak? Nomornya Tirto kayaknya deh. Sebentar. Iya, saya juga ingin menginfokan itu sih. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang udah ada kenal salesperson dari PT Has-nya ataupun PIC di PT Has bisa langsung melalui salesperson tersebut, atau bisa juga melalui email ya, email dari Has ataupun email marketing. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi dari alat fit testing tadi, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC dari yang Bapak Ibu kenal mungkin di PT Has atau bisa langsung ke Mas Luki. Atau boleh sangat boleh banget kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa lihat dari website kita, YouTube kita, Facebook atau kita banyak alat lainnya terkait dari kesehatan kerja juga ataupun tentang lingkungan. Boleh dicek Bapak Ibu ya. Gimana?
Oke. Ya cuma dapat 60. Ini udah dibocorin. Enggak kan ada yang ini, ada yang short answer tuh. Nah, itu short answer nanti emang harus dicek lagi. Kalau nggak salah ya, ada short answer itu. Jadi nggak semuanya multiple choice. Oke. Ya, itu harus dicek lagi. Kan kadang ada yang berbeda-beda. Tapi Terus 60 bagus itu 60 ya. Bagus ya. Bagus di atas. Nanti materinya kira-kira di-share di